Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ala tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih li jami'il alamin wa syafi'il mudhnibin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi al-abhuril kamilin wa ashabihi al-hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ibadallah faya ayyuhal hadirun faya ayyuhal mu'minun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi wa la'allakum turhamun faqad fazal muttaqun. Biqaulihi ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al-hadits atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang penuh baik ini tidak ada seuntaian suatu kalimat yang seindah kita haturkan, melainkan hanyalah memanjatkan budi syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memujinya, dengan selalu menyanjungnya, dan dengan selalu mengucapkan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya, yang telah memberikan kepada kita curahan nikmat, rahmat, hidayah serta taufiknya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan umur. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat ini pula, kita semuanya pada hari ini, di hari yang penuh mulia ini, Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa menakdirkan kepada kita untuk selalu istiqamah melaksanakan salah satu panggilan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Harapan kita mudah-mudahan serangkaian satu amal ibadah yang kita laksanakan pada siang hari ini
baik amal ibadah wajib kita maupun amal ibadah sunnah kita, terutama amal sedekah, amal jariah yang kita keluarkan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kesemuanya itu senantiasa mendapatkan suatu iringan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal ibadah, amal kebaikan yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah amal ibadah kita senantiasa diterima dan akan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan seorang ulama dari Nusantara yang bernama Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani, beliau mengutip sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yang mana hadis tersebut berkenaan di mana malaikat Jibril alaihi salam pernah memberikan nasihat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah pun menyampaikan nasihat tersebut kepada para sahabatnya. Wahai sahabatku, maukah aku beritahu kepada kalian sebagaimana malaikat Jibril telah menasihati aku? Ya, mau aku Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, adani Jibril alaihi salam faqala, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam kemudian mengatakan kepadaku, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah semau kamu, akan tapi ingat, kamu akan mengalami suatu kematian. Hadirin yang berbahagia, hadis yang pertama ini, nasihat yang pertama ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan satu peringatan, memberikan satu pembelajaran di dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu bahwasanya kita mau hidup di dalam dunia ini, mau jadi orang yang baik silahkan, mau menjadi orang yang jahat silahkan, mau menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah silahkan, mau menjadi orang yang ahli maksiat kepada Allah silahkan. Semuanya itu tergantung dari sikap kita masing-masing. Akan tetapi ingatlah dan yakinlah, apapun yang kita jadikan kehidupan kita di dalam dunia ini, semuanya itu akan berakhir dengan sebuah kematian. Dan kematian akan datang secara tiba-tiba. Tidak ada manusia pun yang mengetahui kapan umur kita akan berakhir di dalam dunia ini dan akan menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesuatu, setiap yang bernafas pasti akan merasakan kematian, dan kita tidak akan mengetahui kapan umur kita akan berakhir dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikan sisa umur yang Allah berikan kepada kita untuk selalu melakukan amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya sisa umur yang Allah berikan kepada kita akan senantiasa menjadikan umur yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah semau kamu, akan tapi ingat, kehidupan kita ini akan berakhir dengan sebuah kematian. Hadirin yang berbahagia, sedangkan nasihat yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Wahai Muhammad, cintailah kepada orang yang kamu cintai, cintailah kepada orang yang kamu senangi, akan tapi ingatlah,
secinta-cintanya kita kepada siapapun, semuanya akan berakhir dengan sebuah perpisahan. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, janganlah kita mencintai sesuatu pun, mencintai apapun melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita mencintai sesuatu pun melebihi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Kalau kita cinta kepada apapun yang kita inginkan, cinta kepada dunia, cinta kepada jabatan, cinta kepada keuangan, bahwa kita mengetahui bisa jadi sesuatu yang kita cintai dengan berlebihan, bisa jadi sesuatu itu akan menjadi sebuah kebencian. Dan yakinlah bahwasanya kalau kita mencintai sesuatu kepada seorang pun dan apapun yang kita cintai dengan suatu berlebihan, bisa jadi mereka yang akan lebih dulu meninggalkan kita, dan bisa jadi kita dulu yang akan meninggalkan mereka. Oleh karena itu, wahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Cintailah kepada siapapun yang kita kehendaki, akan tapi ingat, secinta-cintanya kita kepada apapun, secinta-cintanya kita kepada siapapun, semuanya akan berakhir dengan sebuah perpisahan. Hadirin yang berbahagia, sedangkan nasihat yang ketiga yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bihi. Wahai Muhammad, berbuatlah apa yang kalian suka, berbuatlah apa yang kalian senangi, akan tapi ingat, setiap amal perbuatan kita, setiap perlakuan kita akan selalu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, yarahu, maka Allah akan memperlihatkan kepada kita. Sebagai contoh, dikisahkan ada salah seorang ulama, ada seorang hamba Allah yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia melakukan satu kesalahan yang kecil apapun, maka seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan apakah itu? Seorang hamba Allah yang rajin beribadah kepada Allah, akan tapi dia menzalimi, menyakitkan seekor kucing, sehingga seekor kucing tersebut mati dalam keadaan kelaparan. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu janganlah kita meremehkan sekecil apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita terlalu meremehkan sekecil apapun kemaksiatan kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kita belum tentu mengetahui dosa manakah yang menyebabkan Allah murka kepada kita, dosa manakah yang menyebabkan Allah memberikan azab kepada kita sekalian. Begitupun juga sebaliknya. Dan janganlah kita meremehkan sebaik apapun amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kita semuanya tidak akan mengetahui amal ibadah manakah yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, amal kebaikan manakah sekecil apapun yang akan mendapatkan rahman dan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung Allah memberikan kesempatan umur kepada kita, marilah kita gunakan sisa umur kita ini untuk selalu melakukan dan meningkatkan amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan segala aktivitas amal ibadah kita, kebaikan kita sekecil apapun akan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkahan hari Jumat inilah
akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir, mudah-mudahan di akhir penghujung umur kita nantinya kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita kembali kepada Allah, umur kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjadi umur yang husnul khotimah. Amin Allahumma ya mujibas sailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بقوله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأحبابنا من الصالحين المتقين ومن العلماء العاملين ومن الدعاة المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمسنا على دين الإسلام
warzuqna syafa'at Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhiqna ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana ya Allah bil Islam, Allahumma khtim lana ya Allah bil iman, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.